Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas materi pada perkuliahan konseling keluarga Sakinah, dan pada pembahasan kali ini berfokus pada relasi pasangan dan orang tua. Saat melaksanakan praktek konseling untuk keluarga, sangat lazim ditemukan adanya permasalahan yang terkait dengan relasi antar pasangan dan relasi orang tua. Nah, maka dari itu, pada pembahasan kali ini saya akan mengkhususkan materi mengenai seperti apa sih relasi pasangan atau relasi orang tua dalam proses konseling. Nah, setiap individu yang sudah memutuskan untuk memilih pasangan hidupnya, tidak satupun pasangan yang tidak memiliki permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan tahapan perkembangan relasi pasangan. Nah, di sini ada beberapa tahapan perkembangan relasi pasangan. Untuk tahap awal itu tahap terbentuknya relasi. Nah, pada tahap ini pun sangat rentan terjadinya konflik, terjadinya problem. Dan biasanya awal terbentuknya relasi, konflik yang muncul adalah konflik yang berkaitan dengan proses pengenalan masing-masing pasangan, proses mencari kecocokan, kemudian proses menemukan tujuan hidup, visi misi yang sama dalam berkeluarga. Dan semua proses itu sangat rentan dengan permasalahan. Kemudian setelah awal terbentuknya relasi telah berhasil dilalui, maka lanjut ke step selanjutnya, yaitu step belajar hidup bersama. Jadi ketika mereka sudah belajar untuk saling mengenal, sama-sama berdiskusi mengenai tujuan mereka berkeluarga, visi misi mereka dalam berkeluarga. Nah, pasangan kemudian akan beralih pada tahap belajar hidup bersama. Nah, di sini belum menikah ya, tapi sudah belajar hidup bersama dalam artian bagaimana membangun komunikasi. Walaupun belum terikat dalam pernikahan, tapi karena mereka memiliki tujuan visi misi yang sama, dan pastinya itu akan dimulai ketika mereka menikah. Tapi sebelum mereka memutuskan untuk menikah, itu memang sudah ada proses belajar hidup bersama. Di sini dalam tanda kutip adalah proses komunikasi ya. Nah, ketika komunikasi itu lebih intens dilakukan, di situ pun sangat berpotensi menghadirkan masalah-masalah di antara pasangan. Nah, setelah tahap kedua ini dilalui, akhirnya pasangan akan melalui tahap menikah. Oh ya, pada tahap belajar hidup bersama pun di situ berkaitan dengan proses persiapan untuk menikah. Nah, banyak sekali pasangan-pasangan yang gagal menikah hanya karena gagal melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan, problem-problem yang muncul ketika mereka mempersiapkan pernikahan. Bisa saja hanya karena masalah sepele, misalnya perbedaan pendapat pada konsep pernikahan, dan ketika masalah itu tidak dapat diselesaikan, itu sangat rentan untuk hubungan tersebut tidak akan berlanjut, atau bisa dikatakan gagal menikah ya. Nah, pada tahap ketiga yaitu tahap menikah. Nah, apakah sebuah pernikahan itu selalu membuat masing-masing pasangan merasa senang, merasa semua terpenuhi, kebutuhan fisik, psikologis, kebutuhan spiritual? Ternyata tidak juga. Nah, bahkan menikah itu adalah awal untuk memulai kehidupan yang baru, karena
proses penyesuaian yang sangat luar biasa akan dilakukan oleh masing-masing pasangan ketika sudah menikah. Yang tadinya hanya berstatus sebagai seorang anak, sekarang statusnya bertambah, tidak hanya berstatus sebagai anak, tetapi juga berstatus sebagai pasangan orang lain, baik itu istri maupun suami. Itu adalah suatu perubahan yang luar biasa, dan itu membutuhkan proses adaptasi dan penyesuaian yang tidak mudah. Apakah hanya cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan proses adaptasi itu dilakukan dalam ikatan pernikahan? Tidak. Dalam konsep psikologi pernikahan, adaptasi pernikahan itu dilalui mulai dari pertama kali menikah sampai usia pernikahan itu 3 tahun. Itu adalah proses adaptasi. Nah, ketika pasangan berhasil melalui proses pernikahan selama 3 tahun dengan penyelesaian masalah yang tepat, itu bisa diprediksi bahwa pernikahan itu akan berlangsung langgeng. Dan usia pernikahan mulai 3 tahun sampai kurang lebih 5 tahun itu proses memantapkan lagi attachment antara pasangan, attachment dengan anggota keluarga yang lain, misalnya ada anak. Nah, di usia 3 sampai 5 tahun. Jadi usia mulai menikah sampai 3 tahun itu proses adaptasi pernikahan. Nah, usia 3 tahun sampai 5 tahun itu proses memantapkan lagi proses komunikasi yang terjalin antar pasangan, attachment, kedekatan antar pasangan itu di usia 3 sampai 5 tahun. Nah, dapat diprediksi 5 tahun sampai seterusnya keluarga tersebut sudah memiliki kematangan emosi untuk menyelesaikan masalahnya, khususnya kematangan emosi pasangan. Nah, step selanjutnya yaitu kelahiran anak pertama. Nah, kelahiran anak pertama ini juga sangat rentan menimbulkan masalah bagi relasi antar pasangan, khususnya masalah penerimaan orang tua terhadap anaknya, pola asuh orang tua terhadap anaknya. Nah, kadang ada orang tua yang memiliki penerimaan yang berbeda. Ada orang tua yang menginginkan, oh saya menginginkan anak perempuan, ternyata anak laki-laki yang lahir. Dan itu berpengaruh ke psikis anak, dan itu bisa menjadi sumber masalah pada relasi pasangan. Kemudian pola asuh. Terkadang pasangan hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, kebutuhan biologis anak, tetapi tidak siap untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak atau psikis anak. Dan akhirnya orang tua tidak memiliki cukup bekal untuk memberikan pola asuh yang tepat ke anaknya. Bahkan ada pasangan yang memiliki pola asuh yang berbeda, dan itu cukup berdampak negatif terhadap anak ketika kedua orang tua atau ketika pasangan itu memiliki pola asuh yang berbeda ke anaknya. Nah, lanjut ke step selanjutnya adalah kehadiran anak yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi sumber masalah bagi pasangan. Ya, juga bisa terkait karena penerimaan orang tua, faktor penerimaan orang tua yang berbeda, kemudian faktor pola asuh orang tua yang berbeda, atau orang tua yang memberikan kasih sayang yang tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi adalah banyak orang mengatakan bahwa ya setiap anak itu harus diberikan perhatian yang adil, ya. Setiap anak itu harus diberikan perlakuan yang adil, yang sama rata. Nah, dalam konsep psikologi pendidikan itu kurang tepat. Yang tepat adalah orang tua memberikan perhatian, memberikan pengasuhan itu sesuai dengan kebutuhan anaknya. Mengapa? Karena setiap individu itu berbeda, ada kembali lagi konsep individual differences, dan setiap individu itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Misalnya nih, anak satu keluarga ya, atau pasangan itu memiliki 3 anak, usia 10 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun.
Konsep adilnya tidak mengatakan bahwa ketiga anak ini setiap harinya diberikan uang jajan 5.000, 5.000, 5.000. Bukan seperti itu. Dilihat, ternyata yang usia 10 tahun ini tidak hanya membutuhkan uang jajan 5.000, tetapi juga ada kebutuhan yang lain. Misalnya, pensilnya habis, buku untuk menulis atau buku gambarnya, karena anak usia 10 tahun ini sangat hobi menggambar. Ya, jadi dia tidak cukup hanya diberikan uang jajan 5.000. Ya, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, anak usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun, apakah cukup hanya uang jajannya saja diberikan 5.000 atau ada kebutuhan yang lain? Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Begitupun dengan usia 5 tahun. Ternyata anak usia 5 tahun ini belum tahu jajan. Dan makanannya masih benar-benar dikontrol oleh orang tuanya. Berarti anak ketiga ini atau anak yang usia 5 tahun ini tidak diberikan uang 5.000. Apakah orang tua bisa dikatakan tidak adil? Ketika orang tua mampu memberikan kebutuhan fisik, psikologi, sesuai kebutuhan anaknya, maka orang tua tersebut sudah dikatakan berlaku adil ke anaknya. Jadi konsep adil dalam teori pengasuhan itu tidak dilihat dari kuantitasnya, tetapi dilihat dari kebutuhan si anak. Kemudian setelah step kelahiran anak yang lain, lanjut ke anak pertama masuk sekolah. Nah, ini juga nih, si suami menginginkan anaknya masuk di sekolah A, si istri menginginkan sekolah B. Nah, ini juga bisa menjadi sumber masalah dalam relasi pasangan dan relasi orang tua. Kemudian anak berikutnya masuk sekolah. Nah, ini yang hampir sama permasalahan yang mungkin muncul ya, seperti pada step sebelumnya. Kemudian anak beranjak dewasa. Nah, anak beranjak dewasa biasanya ini lebih ke pengasuhan orang tua, arahan orang tua yang berbeda. Itu yang sangat rentan menimbulkan masalah pada relasi pasangan dan orang tua. Kemudian berlanjut pada anak yang sudah besar, sudah beranjak dewasa, memutuskan untuk keluar rumah. Contohnya, sang anak sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dan perguruan tingginya berada di luar daerah. Nah, ini juga bisa menjadi sumber konflik relasi pada pasangan atau pada orang tua. Ketika kedua orang tua tidak mampu maintenance komunikasi mereka dan tidak mampu menjalin komunikasi yang efektif ke anaknya. Kemudian ketika putra-putri menikah, itu juga apakah orang tua hanya merasakan bahagia ketika anaknya menikah? Tidak. Banyak juga orang tua yang malah galau ketika anaknya sudah meminta izin untuk menikah, atau anak perempuannya tiba-tiba dilamar oleh orang lain. Ya, di satu sisi orang tua bahagia, di satu sisi orang tua galau. Kegalauannya lebih dikarenakan orang tua merasa bahwa mereka belum siap untuk ditinggalkan oleh anaknya. Mereka belum siap untuk melepas anaknya berumah tangga dengan orang lain. Nah, kegalauan itu ketika pasangan tidak bisa saling support, nah itu sangat rentan untuk menimbulkan masalah. Nah, step terakhir adalah kehadiran cucu. Nah, kehadiran cucu pun pada pasangan itu bisa menimbulkan konflik ya. Tadi saya tidak menyinggung ya di tahap ketiga ini, yaitu di tahap menikah, yang kadang menjadi permasalahan juga tidak hanya komunikasi ya, tapi juga masalah komitmen ya, masalah komitmen. Ketika pasangan sudah memiliki komitmen untuk menikah, hidup bersama, tetapi ketika pernikahan sudah berlanjut dan komitmen tersebut tidak diindahkan lagi, nah ini sangat mengancam kesetiaan masing-masing pasangan, dan itu sangat rentan mengundang kehadiran pelakor-pelakor. Nah, ketika
pelakor sudah masuk ke ranah pernikahan sebuah pasangan, nah itu pastinya pasti menimbulkan masalah besar. Mengapa relasi pasangan itu sangat rentan untuk terjadi konflik? Ya karena memang relasi pasangan itu selalu tumbuh dan berkembang. Nah, mulai dari awal terbentuknya relasi itu hanya berdua sampai akhirnya menikah, kemudian lahir anak pertama dan anak-anak yang lain. Yang tadinya hanya berdua, muncul anggota keluarga yang lain, kemudian tidak hanya itu, pasangan juga harus beradaptasi dengan aktivitas-aktivitas anak. Kemudian ketika anak beranjak dewasa, anak memilih untuk keluar rumah dan menikah, akhirnya kehadiran anggota keluarga baru lagi. Setelah itu ketika putra-putri pasangan tersebut menikah, akhirnya kehadiran anggota keluarga baru lagi, yaitu kehadiran cucu. Jadi memang relasi pasangan dituntut untuk terus belajar dan terbiasa dengan perubahan-perubahan yang dialami di setiap tahapannya. Makanya tadi saya di awal mengatakan bahwa kunci dari relasi pasangan adalah kemampuan pasangan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dialami dalam kehidupannya. Karena ketika individu sudah berkomitmen untuk membangun sebuah relasi dengan pasangan, maka di situ akan dimulai proses tumbuh dan berkembang bersama dengan pasangan sampai maut memisahkan, dan nantinya akan bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun masalah-masalah khas yang dihadapi konselor keluarga yang terkait dengan relasi pasangan atau orang tua, ini ada beberapa ya. Ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, keintiman. Nah, di sini terkait dengan interaksi seksual gitu ya. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba, relasi dengan keluarga besar, tugas rumah tangga, pengasuhan, keyakinan dan kehidupan spiritual, dan komunikasi. Nah, ini pun di awal-awal perkuliahan saya sudah sempat menyinggung ya, faktor-faktor utama yang membuat sebuah keluarga akhirnya memilih untuk menggunakan layanan konseling, yaitu karena adanya faktor-faktor ini. Nah, kalau dalam bukunya Catherine Goddard dan David Goddard ya, dalam konseling keluarga, ini yang saya paparkan ini, saya mengambil dari buku tersebut ya. Kemudian lanjut ke strategi yang dapat digunakan konselor untuk membantu pasangan dan orang tua. Apa sih yang dapat dilakukan oleh konselor ketika ada pasangan atau orang tua datang untuk mengikuti layanan konseling keluarga? Ketika kita berbicara mengenai pendekatan, setiap pendekatan memiliki strateginya masing-masing. Bahkan di awal perkuliahan pertemuan ketiga keempat saya pernah membahas mengenai strategi juga ya, strategi yang dapat dilakukan oleh konselor ketika menggunakan pendekatan sistem dalam proses konseling. Nah, ini saya kutip dari buku, kembali lagi saya kutip dari bukunya Catherine Goddard dan David Goddard dengan judul Konseling Keluarga. Ini juga menggunakan prinsip pendekatan sistem, tapi dia menggunakan istilah yang berbeda untuk memaparkan strategi yang dapat digunakan ya untuk membantu pasangan dan orang tua. Dan ketika saya mempelajari dan membaca buku tersebut ya, saya menganggap bahwa materi ini pun cukup aplikatif dan informatif untuk teman-teman ketahui ya, jadi saya akan paparkan pada video ini. Oke. Apa saja strateginya? Yang pertama adalah konselor harus membangun kepercayaan pasangan. Kepercayaan pasangan yang dimaksud dalam hal ini apa? Yaitu kepercayaan pasangan ke konselor. Ya, itu yang pertama yang harus dilakukan, itu membangun trust. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke tahap awal proses konseling, yaitu building rapport ya.
Nah, membangun kepercayaan ini penting dilakukan di dalam praktek konseling untuk pasangan, karena jika konselor tidak hati-hati dan tampak tidak seimbang ketika berkomunikasi dengan pasangan yang mengikuti proses konseling, maka sangat rentan terjadi peristiwa di mana salah seorang pasangan itu akan merasa bahwa konselor berat sebelah kepada pasangan yang lain. Kondisi tersebut sangat berpotensi memicu ketidakpercayaan klien ke konselor, apalagi jika menyangkut masalah gender. Nah, contohnya, bila suatu pasangan sedang melakukan konseling, sedang mengikuti layanan konseling dengan seorang konselor wanita misalnya, nah pasangan pria mungkin berpikir bahwa konselor tersebut akan lebih memahami atau memihak ke pasangan wanitanya dibandingkan posisinya. Dikarenakan pasangan laki-laki melihat bahwa karena konselornya wanita ya, sesama wanita pasti mereka bisa saling memahami dan pasti konselor akan memihak ke istrinya atau ke pasangannya. Di sisi lain, klien wanita juga berpotensi merasa iri dengan konselor wanita jika konselor berkomunikasi ke pasangannya. Makanya konselor harus menjaga atau meminimalisir ya mengenai hal-hal yang memungkinkan mengandung prasangka. Nah, untuk mengatasi potensi-potensi masalah ketidakpercayaan pasangan ke konselor, maka konselor benar-benar harus berhati-hati ya untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada klien, kepada pasangan itu telah seimbang dan tidak berat sebelah. Dalam kondisi-kondisi tertentu, saya rasa konselor harus di awal proses konseling itu sudah memberikan informasi kepada klien terkait adanya potensi mereka memiliki penilaian bahwa konselor akan berpihak ke salah satu pasangan. Nah, sebaiknya konselor mengatakan seperti ini di awal-awal proses konseling supaya sejak awal konseling sudah memindset pikiran mereka bahwa konselor akan memperlakukan mereka secara adil. Nah, bisa mengatakan seperti ini ya. Ini contoh redaksi kalimatnya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan dengan seksama sudut pandang Bapak atau Ibu dan pasangan Bapak atau Ibu. Nah, jika sekiranya nanti selama proses konseling Bapak Ibu menganggap bahwa saya sedang memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu di antara kalian, di antara Bapak Ibu, atau Bapak Ibu merasa saya memihak atau berat sebelah, nah silahkan Bapak atau Ibu menyampaikan langsung. Jadi jangan dipendam ya, karena itu sangat mempengaruhi kepercayaan Bapak Ibu kepada saya dan itu sangat mempengaruhi proses konseling kita. Dan ketika Bapak Ibu tidak percaya lagi dengan apa yang saya lakukan dan apa yang saya katakan selama proses konseling, maka proses konseling kita tidak akan berdampak positif pada keharmonisan keluarga Bapak dan Ibu. Besar harapan saya Bapak dan Ibu bisa terbuka mengenai hal ini ya. Oke. Nah, seperti itu redaksinya ya. Selain di awal proses konseling, kita sebagai konselor sudah memberikan pernyataan mengenai adanya potensi pasangan, salah satu pasangan atau kedua-duanya memiliki penilaian bahwa konselor akan memihak atau akan pro ke salah satu pihak. Nah, konselor juga bisa mengurangi prasangka-prasangka yang kurang tepat dari
konseli atau dari pasangan dengan memperlakukan pasangan secara hati-hati. Maksudnya secara hati-hati gimana ya? Nah, seperti ini contohnya. Bisa saja nanti seorang pasangan mendominasi wawancara ya, sementara mungkin pasangan yang lain hanya duduk tenang, menyimak, bahkan terkesan bahwa si pasangan yang duduk tenang itu tidak diberikan waktu, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, mengeluarkan unek-uneknya. Nah, di sini konselor bisa masuk menyelah pembicaraan dulu. Kemudian di sini konselor jangan langsung mengkritik ya, dan memang tidak disarankan untuk mengkritik pasangan yang mendominasi, karena itu bisa mempengaruhi raport yang sudah dibangun ya. Jadi mungkin di sini redaksi kalimatnya bisa seperti ini ya. Ketika ada pasangan yang lebih mendominasi dalam proses konseling, bisa menggunakan skrip ini. Nah, saya tertarik dengan cara bapak atau ibu berbicara yang sangat antusias ya. Namun saya perhatikan pasangan bapak atau ibu sangat tenang. Nah, di sini saya juga menginginkan bapak atau ibu yang dari tadi hanya duduk tenang, menyimak juga bisa berbicara. Nah, mungkin bisa seperti itu. Itu untuk memancing si pasangan yang diam ini. Karena bisa saja salah satu pasangan diam bukan berarti mereka tidak memiliki unek-unek, tidak ingin berbicara, tapi mungkin pasangan tersebut merasa terintimidasi dengan dominasi pasangannya berbicara. Makanya si konselor bisa masuk dengan mengatakan skrip yang sudah saya lisankan tadi. Nah, apa yang dilakukan konselor dengan cara memberikan porsi kesempatan berbicara kepada kedua pasangan itu tujuannya adalah konselor berharap setiap pasangan itu memiliki kesadaran ya. Jadi tidak hanya salah satu pihak yang antusias menjelaskan permasalahannya, antusias untuk mencari solusi-solusi permasalahan keluarganya, tetapi diharapkan kedua pasangan semuanya antusias untuk memaparkan argumen mereka terkait masalah yang dihadapi keluarganya, perasaan mereka, unek-unek mereka terkait permasalahan keluarganya, dan diharapkan juga kedua pasangan tersebut pun aktif, proaktif untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Di sini juga apa yang dilakukan konselor juga dapat membangun kesadaran atas pola komunikasi yang mereka lakukan selama ini. Mungkin saja selama keluarga tersebut bermasalah, pasangan ini belum menyadari bahwa ternyata pola komunikasi yang ada di dalam keluarga kecil mereka itu ada pihak yang dominan dan ada pihak yang pasif, yang membuat komunikasi yang terjalin di antara kedua pasangan itu tidak efektif. Nah, dengan cara seperti ini, konselor bisa menyadarkan kedua pasangan bahwa seperti ini loh pola komunikasi kalian selama ini. Ada yang terlalu mendominasi, saking dominannya berbicara, membuat pasangannya akhirnya merasa insecure untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakannya selama ini. Nah, seperti itu untuk strategi yang pertama ya. Nah, untuk yang strategi yang kedua yaitu membantu pasangan membangun komunikasi yang efektif. Beberapa pasangan yang datang ke konselor ya, dan datang untuk melakukan melaksanakan konseling keluarga juga mempunyai keterampilan komunikasi yang cukup baik sebenarnya dan sudah dikatakan efektif. Misalnya mereka telah mampu memberikan waktu berbicara yang sama kepada satu sama lain.
dan mendengar apa yang dikatakan masing-masing. Kemudian dan membenarkan apa yang dikatakan pasangan sebelum menanggapi. Kan idealnya seperti itu. Tapi ada juga pasangan yang sebenarnya sudah melakukan komunikasi yang efektif ini, tapi toh tetap ada masalah lain karena faktor lain. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, banyak juga pasangan yang ternyata mengalami kesulitan berkomunikasi, ya tidak mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pasangannya. Pasangan tersebut salah satu pihak lebih dominan misalnya, kemudian salah satu pihak tidak memiliki waktu untuk mendengarkan pasangannya, kemudian salah satu pihak yang hanya tahu menyalahkan pasangannya terus tanpa memberikan misalnya penghargaan ke pasangannya, menghargai pasangannya. Ya ada juga seperti itu ya. Nah, terkadang pasangan yang mengalami kesulitan berkomunikasi itu jangankan mengkomunikasi hal-hal atau masalah-masalah yang memungkinkan memicu munculnya emosi-emosi negatif misalnya. Ya untuk mengkomunikasikan hal-hal sederhana saja tidak dapat dilakukan oleh keluarga itu. Ya kita sudah bisa membayangkan bahwa ya wajar keluarga tersebut atau pasangan tersebut terlibat konflik ya karena adanya komunikasi yang tidak berjalan. Nah, apabila kondisi ini yang terjadi, apabila kondisi pasangan tersebut tidak dapat membangun komunikasi satu sama lain, maka penting bagi konselor untuk membantu pasangan tersebut untuk belajar berkomunikasi secara lebih efektif. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk membantu pasangan belajar berkomunikasi secara efektif, maka konselor perlu mencari momentum ya untuk menyela pola komunikasi yang tidak berfaedah, yang tidak penting dalam proses konseling. Contohnya seperti ini ya, dalam proses konseling misalnya ada satu pasangan atau kedua pasangan saling cekcok misalnya. Nah, ketika dalam proses konseling kedua pasangan sudah terlihat cekcok di depan konselor. Nah, konselor bisa mengambil sikap ini dan mengatakan ini. Saya perhatikan bahwa Bapak dan Ibu berdua benar-benar kesulitan ya untuk mencoba menjelaskan situasi Anda satu sama lain. Saya mendapat kesan bahwa Bapak dan Ibu merasa tidak didengarkan dengan baik dan tidak dipahami oleh pasangan. Hal ini benar-benar dapat dipahami karena masalah-masalah yang sedang Bapak Ibu bicarakan itu memang sangat penting bagi Bapak dan Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu merasa tidak saling didengarkan, tidak dihargai ketika berbicara, nah itu akan sulit untuk menyelesaikan masalah yang bagi Bapak Ibu itu penting untuk diselesaikan. Nah, ketika konselor mengatakan itu bisa membuat si konseli atau pasangan yang tadinya mulai cekcok, akhirnya mereka akan mengintrospeksi bahwa oh ya, apa yang saya lakukan itu kesannya tidak menghargai pasangan saya. Saya ingin didengarkan tapi saya tidak ingin mendengarkan pasangan saya. Tidak ada rasa penghargaan di antara pasangan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh konselor dalam proses konseling ya. Kemudian selain itu konselor juga bisa mencoba cara seperti ini ya. Misalnya konselor mengambil satu objek misalnya pakai pulpen ya. Kemudian konselor mengajak pasangan melakukan eksperimen berkomunikasi. Dengan konselor memberikan instruksi bahwa konseli hanya bisa bicara atau merespon jika konselor memberikan pulpen ke konseli, dan jika tidak diberikan pulpen maka konseling diharapkan untuk mendengarkan pasangannya. Cara ini atau eksperimen ini sebenarnya bertujuan untuk membiasakan pasangan saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Kemudian beralih ke strategi yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran pasangan mengenai
kondisi masing-masing pasangan. Khusus untuk strategi ketiga ini itu dapat ditempuh dengan beberapa strategi-strategi khusus lagi. Ya, misalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sirkular dalam proses konseling. Kemudian menggunakan strategi pemberian instruksi-instruksi ke konseli, ke pasangan. Kemudian melakukan role play atau pembalikan peran. Nah, strategi selanjutnya adalah menemukan akar masalah. Nah, ini juga ya, ketika konseli atau pasangan sudah percaya dengan konselor, kemudian konseli sudah berhasil membangun komunikasi yang efektif dengan pasangannya ya. Kemudian pasangan sudah memiliki kesadaran mengenai kondisi masing-masing. Ketika tiga hal ini sudah berhasil dibangun dalam proses konseling, namun pada proses menemukan akar masalah mengalami kendala, nah itu juga cukup mempengaruhi keefektifan proses konselingnya. Di sini menemukan akar masalah itu juga berkaitan dengan perumusan alternatif pemecahan masalah. Ketika konselor dan konseli atau pasangan keliru dalam menemukan akar masalah, maka strategi selanjutnya yaitu mengenali kebutuhan pasangan dan merumuskan solusi-solusi yang akan ditempuh itu pun akan keliru. Dan kalau meminjam istilah kedokteran ya bisa saja proses konseling yang berlangsung itu bisa menjadi malpraktek buat konseli, buat pasangan ketika proses penemuan akar masalahnya itu ada kekeliruan. Nah, seperti itu penjelasan saya pada materi kali ini, materi tentang relasi pada pasangan dan orang tua. Semoga pembahasan pada materi kali ini dapat menjadi tambahan informasi bagi teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan video ini.